Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga udah pada sarapan nih, dan semoga pada baik-baik aja di rumahnya yang mungkin lagi pada lockdown atau yang lagi pada social distancing. Ya, semoga semuanya sehat-sehat aja. Ya, jadi salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Royan, Royan Abdullah Zaki. Aku kelahiran Bogor tahun 96. Sekarang masih menjadi mahasiswa Teknik Informatika dari angkatan 2015. Oke. Selamat datang juga yang udah datang di kegiatan Sharing Kampus kali ini. Dan hari ini aku akan sedikit bantu ngenalin tentang ITB ke teman-teman semua. Harapannya teman-teman bisa lebih kebayang tentang ITB, bisa makin semangat buat yang emang pengen masuk ITB, buat ngejar ITB juga. Dan justru malah nggak minder, tapi kalian semakin paham medan apa yang akan kalian lalui. Jadi kalian dengan semakin paham itu, kalian semakin tahu strategi apa sih yang perlu disiapin untuk bisa benar-benar mempersiapkan diri dan memantaskan dirilah kayak gitu ibaratnya. Jadi pertama aku bakalan ngenalin dulu tentang ITB. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ITB adalah perguruan tinggi negeri teknik pertama yang ada di Indonesia. Di tahun 1920 dulu didirikan dengan nama Bandung Technische Hogeschool ya, dan sekarang berubah namanya jadi Institut Teknologi Bandung dan kampus utamanya ada di Kota Bandung ya. Kenapa kampus utama? Karena emang ada tiga kampus teman-teman ya. Ada tiga kampus utama. Ada kampus Jatinangor, ada kampus Ganesha, dan ada kampus Cirebon kayak gitu. Dan sejauh ini ITB memiliki tiga kampus dengan 12 fakultas dan 48 program studi yang terkait dengan teknologi, seni, sains, dan juga bisnis dan manajemen kayak gitu teman-teman. Nah, ITB juga punya beberapa alumni-alumni yang mungkin teman-teman sendiri juga beberapa ada yang kenal. Kayak misalkan Pak B.J. Habibie, mungkin teman-teman tahu. Beliau adalah seorang putra daerah dari Parepare, Sulawesi Selatan. Dan di usia 18 tahun beliau melanjutkan studinya di ITB. Ya, walaupun setelah 1 tahun beliau melanjutkan studinya di Aachen di Jerman, kayak gitu. Dan selama hidupnya dia udah banyak banget berkiprah. Beliau mengabdi sebagai Menteri Riset dan Teknologi di pemerintahan. Beliau juga eh, pernah membuat pesawat Indonesia N250 Gatot yang terbang pada tahun 95 dan juga pernah meraih penghargaan Award von Karman, sebuah penghargaan setingkat hadiah Nobel pada tahun 1992. Jadi keren banget nih Pak Habibie ini menginspirasi banget. Atau juga Pak Insinyur Soekarno, kita tahu beliau adalah salah satu founding fathers negara kita. Di usia 20 tahun beliau melanjutkan studinya di Technische Hogeschool di Bandung atau ITB waktu itu sebagai eh, mahasiswa teknik sipil kayak gitu. Dan selepasnya dari ITB, beliau sadar bahwa bahwa Indonesia ini belum merdeka dan beliau menjadi salah satu penggerak dalam pergerakan nasional untuk merdeka dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia kita semua tahu. Tapi nggak cuma itu, beliau pun nggak sekadar menjadi seorang negarawan, tapi juga berkiprah dan berkarya sebagai seorang insinyur gitu. Contoh beberapa desain arsitektural yang pernah beliau bikin adalah Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Wisma Nusantara, bahkan gedung kuliah umum timurnya ITB juga pembuatan beliau. Dan juga mendapatkan beberapa penghargaan seperti 26 penghargaan Doktor Honoris Causa dari 26 universitas yang ada di dunia. Lenin Peace Prize dan lain sebagainya. Keren banget nih. Atau juga beberapa tokoh-tokoh kekinian yang mungkin teman-teman tahu ada Ahmad Zaki, beliau adalah seorang pendiri startup yang namanya Bukalapak ya. Dan beliau adalah mahasiswa teknik informatika yang ceritanya ketika lulus dia IPK-nya nggak tinggi-tinggi amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga, terus bingung gitu mau kerja di mana soalnya dia udah coba daftar tapi nggak keterima. Akhirnya ya udah dia memilih untuk ngebikin sebuah usaha website, ngembangin dari kamar kosnya selama beberapa tahun, dan ternyata salah satu website buatan dia ini eh, laku banget, rame banget, namanya Bukalapak kayak gitu tuh Bang Zaki.
Ada juga Joko Anwar, kalau teman-teman suka nonton film. Joko Anwar adalah seorang alumni dari jurusan teknik penerbangan kalau teman-teman mau tahu. Tapi selama kuliah dia ikutan kegiatan unit dan salah satunya unit perfilman. Ya, salah satu film yang dia buat di tahun 90-an akhir ternyata menjadi hits di tahun 2005 dan mendapatkan salah satu award, yaitu MTV Indonesia Movie Award pada tahun 2005 kayak gitu. Jadi dan apa ya, yang pastinya kepribadian dan cara pikir dia terbentuk selama dia kuliah kayak gitu. Atau salah satu artis juga yang teman-teman mungkin tahu ada Panji ya. Ada Panji Pragiwaksono. Dia adalah seorang presenter kalau teman-teman masih zaman nonton Kena Deh waktu itu. Dia itu dari ya dia seorang komika, seorang stand up komedian dan dia dari jurusan desain produk ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain angkatan 97 gitu. Jadi ternyata beragam banget nih alumni-alumni kita yang udah menorehkan banyak banget karya, prestasi dan juga menjadi tokoh-tokoh luar biasa di bahkan tingkat dunia kayak gitu. Oke, jadi itu sedikit pengenalan singkatnya aja. Selanjutnya aku akan coba ngenalin ke teman-teman beberapa fakultas dan jurusan yang ada di TB ya. Jadi di TB sendiri ini ada beberapa fakultas, teman-teman bisa lihat di sini ada 12 fakultas ya. Ada STI Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, FTSL Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, FMIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, SAPPK Sekolah Arsitektur Pengembangan dan Perencanaan Kebijakan, FTMD Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, FTTM Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, FTI Fakultas Teknik Industri, SITH Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, SF Sekolah Farmasi, FITB Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, SBM Sekolah Bisnis dan Manajemen, serta FSRD atau Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, teman-teman semua ini bisa dilihat ya, ada fakultas apa aja dan juga jurusan dari setiap fakultas itu yang ada di TB. Teman-teman bisa langsung baca aja di sana, jadi aku nggak akan ngejelasin. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan tanya aja langsung di sesi tanya jawab kayak gitu. Nah, selanjutnya aku akan coba ngejelasin tentang kegiatan unit ya di unit atau mungkin kalau di SMA namanya ekskul ya di ITB. Di ITB sendiri ada rumpun-rumpun unit ya, rumpun-rumpun unit. Kenapa? Karena unit di ITB ada banyak banget, ada 90 teman-teman. Jadi kebayang
Di SMA kalian ada nggak tuh 90 ekskul? Kalau di TB ada 90 unit ya karena mahasiswanya ada 16.000 gitu kan. Dan beragam itu dirumpunkan gitu. Ada 6 rumpun ya. Pertama, rumpun unit agama, unit kajian, unit pendidikan, unit kesehatan dan olahraga, unit kesenian dan budaya, serta unit media. Ya, jadi unit agama ini jelas kumpulan dari beberapa unit di ITB. Ada contohnya Gamais, Keluarga Mahasiswa Islam ITB. Kemudian ada KMB atau Keluarga Mahasiswa Buddhis di ITB. Ada PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya unit media buat, oh ya maaf ada satu lagi, ada unit media. Nah, unit media itu buat teman-teman yang mungkin seneng sama kegiatan kayak nulis, buat yang suka apa namanya eh bikin buletin. Nah itu macam-macam. Ada pers mahasiswa, ada Boulevard yang membuat eh, tulisan-tulisan di buletinnya. Kemudian ada radio kampus yang suka broadcasting dan juga 8EH Radio ITB yang juga suka broadcastingnya ada dua. Terus ada LFM Liga Film Mahasiswa buat teman-teman yang suka banget sama fotografi, perfilman dan lain-lain sebagainya. Ini bisa banget kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada unit kajian. Jadi unit kajian ini adalah unit-unit yang memang mendalami eh, secara khusus dan mencoba memahami fenomena yang ada di sekitar. Nah, unit kajian ini ada PSIK, Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan, ya, belajar tentang humaniora dan lain sebagainya. Ada ISH Tiben, Tiang Bendera Institut Sosial Humaniora ITB. Di sini belajar tentang literasi, tentang humaniora juga tentang pengetahuan sosial. Juga ada MG Majalah Ganesa. Di situ dia banyak melakukan diskusi-diskusi juga tentang beragam isu. Nah, itu unit kajian. Terus selanjutnya ada unit pendidikan. Unit pendidikan ini ya kita bisa belajar banyak tentang ilmu-ilmu yang spesifik diajarkan di sana. Dan ini beragam banget. Contohnya ada kelompok studi tentang ekonomi dan pasar modal, ada unit robotika, ada unit Ugreen yang ngajarin tentang lingkungan dan waste management misalkan kayak recycling. Kemudian ada Kokesma yang ngajarin tentang bisnis yang hands on buat megang sebuah koperasi. Terus ada juga Menwa buat teman-teman yang pengen belajar tentang pendidikan militer. Buat ada juga ARC atau Amatir Radio Club buat teman-teman yang seneng pemrograman, ngoding dan keterampilan elektronika, kontrol server dan lain sebagainya. Gitu. Dan ada banyak sih unit-unit pendidikan lain seperti Student English Forum buat teman-teman yang pengen ngembangin bahasa Inggris, Techno Entrepreneur Club yang pengen mengembangkan entrepreneurship, mobil apa namanya listrik ITB, Cikal dan Rakata. Kemudian ada juga eh, Aksantara ITB atau unit yang meneliti tentang unmanned apa ya flying vehicle gitu. Jadi buat eh, unmanned aerial vehicle sebenarnya, buat membuat pesawat tanpa awak dan lain sebagainya. Terus buat teman-teman yang punya banyak hobi, yang senang olahraga, ada juga banyak banget unit-unit olahraga di ITB. Contohnya Aikido, ada unit panahan Pasopati, ada unit hoki, unit bola voli, bulu tangkis, renang dan polo air. Ada juga beberapa unit silat kayak perisai diri, merpati putih, tarung derajat. Kemudian ada unit tenis meja dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa banget explore lebih dalam. Sama, eh, nah ada juga unit kesenian dan budaya. Ini beragam banget, mulai dari unit-unit kesenian kayak unit apresiasi musik yang suka ngeband, ada unit teater, ada unit ITB Jazz. Nah, tapi ada juga nyampur sama unit-unit kebudayaan kayak unit kebudayaan Aceh, ada unit kebudayaan Jepang, unit kebudayaan Betawi, ada unit kebudayaan Banten, unit kebudayaan Melayu Riau. Biasanya unit-unit kebudayaan ini banyak yang bergabung sama paguyuban-paguyuban. Jadi dari teman-teman yang berasal dari daerah, dari paguyuban-paguyuban, boleh banget buat explore cari-cari tentang
unit-unit yang mungkin relate sama daerah kalian kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi itu kurang lebih tentang fakultas-fakultas dan juga unit-unit yang ada di ITB. Terus selanjutnya aku akan sedikit lebih sharing aja kali ya tentang ITB itu sendiri ya. Jadi misalkan apa sih ciri khas anak ITB dibandingkan anak-anak lain? Yang pasti aku lihat anak-anaknya rajin dan pinter-pinter ya dan banyak yang punya mimpi-mimpi besar. Dan mereka jadi ambisius buat ngejar mimpi besar mereka itu. Salah satu hal yang aku rasain banget anak-anak ITB itu punya mental pejuang yang sangat hebat ya. Mereka tuh orang-orang yang ketika dihadapkan suatu masalah akan terus berusaha untuk belajar dan mencari tahu sebenarnya gimana sih cara penyelesaiannya gitu. Mereka bukan orang-orang yang gampang nyerah gitu. Tapi di sisi lain di dalam juga mereka sebenarnya rapuh juga gitu. Maksudnya kita tahu semua orang tuh punya kerapuhannya masing-masing. Tapi mereka selalu bisa cari cara buat menanggulangi kelemahannya itu. Entah buat orang-orang yang mungkin ekstrovert, mereka mencari teman-teman yang bisa nguatin mereka. Buat teman-teman yang mungkin lebih ke introvert, mereka mencari momen-momen untuk sendiri dan nge-recharge diri. Tapi seiring mereka udah kecas lagi, mereka akan kembali berjuang gitu. Ketika mereka dihadapkan sama sebuah soal ujian yang sulit, yang mereka akan berusaha untuk belajar. Ketika mereka nggak paham, mereka akan cari teman yang bisa bantu ngajarin mereka. Jadi selalu cari cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan gak cuma masalah diri sendiri, tapi juga masalah orang lain. Karena aku ngeliat banyak teman-teman yang aktif di kegiatan-kegiatan kayak bakti sosial, bina desa, bahkan ikut demonstrasi dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang bukan keilmuan mereka. Kayak misalkan anak teknik penerbangan belajar tentang eh, ekonomi gitu, belajar tentang sosial humaniora, belajar tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya ya. Karena mindsetnya adalah aku pengen menjadi seorang penyelesai masalah, pengen jadi seorang problem solver. Dan itu yang membuat mereka memiliki mental-mental pejuang yang hebat. Kayak gitu. Kemudian jelas anak-anak ITB berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada semua kayak gitu. Bahkan ada yang dari luar negeri juga. Teman-teman akan bertemu dengan beragam banget orang yang berbeda-beda. Kayak gitu. Terus apa sih sebenarnya kesalahan mahasiswa baru ketika masuk ITB atau ketika masuk kampus mungkin pada umumnya? Menurut aku yang pertama adalah nggak siap untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kayak gitu. Kayak gimana sih maksudnya nggak siap beradaptasi ini? Eee, Kalian akan ketemu dengan orang-orang yang benar-benar baru gitu, ya. Misalkan anak-anak Sunda nih, anak-anak Jawa kayak aku misalkan gitu. Datang ke kampus ketemu anak-anak Sumatera yang kalau ngomong kan, kau," gitu-gitu kan, terus kaget gitu kan. Akhirnya minder di kelas isinya anak Batak semua gitu kan. Tidak rasis teman-teman, enggak kok. Tapi, itu harus siap gitu ketika masuk ke sebuah lingkungan yang bukan zona nyamannya, kalian nggak bisa serta-merta pergi dari lingkungan itu, ya. Dan kenapa aku ngangkat ini, karena bukankah di mana pun kita akan selalu harus beradaptasi? Iya, teman-teman. Tapi terakhir kalian di SMA, teman-teman SMA kalian tuh satu daerah kebanyakan, ya. Kebanyakan satu daerah. Dan di sini, eee bahkan mungkin yang satu daerah akan sedikit, bahkan sedikit banget buat teman-teman yang rumahnya jauh-jauh gitu. Jadi kalian harus siap beradaptasi dengan lingkungan baru, siap buat membuka diri open mind dan dapat teman dengan latar belakang yang berbeda-beda banget ya. Itu satu. Yang kedua, mahasiswa baru tuh seringkali terjebak dalam sindrom juara, ya enggak? Mungkin buat teman-teman yang senang ikutan lomba yang berprestasi dan dan punya macam-macam lah kayak gitu. Ya. Kalian akan sadar ketika kalian masuk ITB, semua anak ITB tuh kebanyakan juara. Dan kalian akan kaget. Ya, kaget kenapa? Karena kalian selama ini merasa hebat gitu di sekolah masing-masing gitu kan. Ketika kalian masuk ITB, tiba-tiba kalian gak hebat lagi gitu. Karena semua orang hebat. Kalau semua orang hebat ya berarti gak ada yang hebat gitu. Dan akhirnya ada beberapa yang akhirnya stres, kaget, kayak gitu. Dan kayak gitulah. Jadi hati-hati dengan sindrom juara. Saranku ya, selalu low to the earth. Jadilah orang-orang yang apa sih namanya terbuka dan nggak apa ya nggak terlalu apa sih over lah sama kebanggaan kayak gitu karena pasti banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita di luar sana gitu. Kemudian ada nih persepsi yang salah
dari kebanyakan orang tentang ITB. Pertama, kuliah itu mahal, ya kan? Selalu itu yang jadi patokan, selalu jadi kayak mentok lah gitu semua orang. Ketika ngerasa kayak, oh kuliah itu mahal, nggak bisa lah, udah nggak ada kesempatan gitu. Enggak teman-teman, di ITB itu banyak banget beasiswa dan bahkan dari pihak kampusnya mengatakan bahwa kami tidak akan pernah mendeo mahasiswa, mendrop out seorang mahasiswa karena masalah finansial ya. Jadi teman-teman di sana nanti akan banyak banget bisa mencari beasiswa, mencari bantuan dari alumni, mencari mungkin part time juga, tapi sebenarnya aku saranin coba cari beasiswa dulu aja gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang pengen ngebantu gitu, asalkan kita mau mencari. Banyak teman-teman aku yang kuliah juga full gratis selama 4 tahun. Bahkan ada yang sampai 5 tahun kuliahnya dan itu dibiayain full. Ada yang dari lembaga, ada yang dari pribadi, ada yang dari orang lain dan lain sebagainya. Intinya jangan ngejadiin finansial itu sebagai batasan, ya. Aku punya banyak banget teman-teman bidik misi yang hebat-hebat, teman-teman yang biaya kuliahnya 0 rupiah selama dia di Bandung bahkan karena kosannya juga dibayarin, dikasih uang jajan juga dan lain sebagainya, ya. Selama kamu bisa ngelola uang itu dengan baik, kamu bisa hidup dengan layak dan bahkan lebih gitu. Bisa jajan juga dan lain sebagainya. Kuliah itu nggak mahal. Kuliah itu banyak beasiswanya dan di ITB terutama banyak banget orang-orang yang mau bantuin kamu buat bisa kuliah. Artinya sekarang fokus persiapan aja, fokus belajar aja. Kayak gitu. Kemudian satu lagi ada persepsi bahwa oh ITB mah nggak mungkin dicapai sama orang biasa. Isinya anak-anak jenius semua gitu kan. Nah, sama aku juga kepikiran kayak gitu teman-teman pas dulu aku SMA. Aku dulu anak pindahan dan ketika aku anak pindahan aku udah dicap sama eh apa namanya guru les aku. Wah kamu mah anak pindahan nggak mungkin masuk ITB dengan jalur undangan kayak gitu dan ya udah dari sana aku fokus belajar aja. Aku fokus SBMPTN siapin dan lain sebagainya. Dan apa ya namanya di sini poinnya aku tuh bukan anak OSN, nggak pernah ikut lomba-lomba yang kayak gitu-gitulah pas SMA gitu. Kaget juga pas masuk ITB ada anak-anak yang OSN OSNan juga. Tapi eh apa namanya? Ketika aku masuk ITB ya aku kaget gitu. Teman poinnya adalah aku ya orang biasa-biasa aja gitu. Dan karena aku sadar diri aku orang biasa-biasa aja dan aku akan ngelawan dengan banyak orang-orang hebat gitu. Ya aku eh akhirnya bener-bener ngusahain belajar gitu. Dulu jarak rumah aku ke sekolah, aku kan di Kabupaten Bogor dan sekolahku di kota itu 17 kilometer dan tiap hari naik angkot. Perjalanan tuh bisa 1,5 sampai 2 jam. Dan beres sekolah aku langsung ikutan bimbel kecil gitulah yang nggak terlalu dikenal. Dan ya udah aku belajar di sana rutin tiap hari sampai jam 11 malam baru aku pulang gitu. Jadi waktu yang aku habisin buat berangkat sekolah itu bisa 1,5 jam, ke tempat bimbel 1,5 jam, dari bimbel ke rumah 1,5 jam, bisa habis 3 sampai 5 jam dalam perjalanan. Yang akhirnya karena aku butuh waktu buat belajar juga, buat ngerjain tugas juga, kalau aku belajar tuh aku belajarnya di angkot. Sambil nyender angkot karena aku nggak punya motor juga di rumah. Aku belajar di angkot sambil baca tiap pagi dan tiap pulang. Kayak gitu. Jadi ya udah aku mau berusaha sebisa yang aku bisa gitu karena ya aku sadar diri gitu kalau aku orang yang biasa-biasa aja tuh. Dan semua orang bisa kok kayak gitu. Kemudian hal yang aku dapetin selama kuliah itu ada banyak sebenarnya. Yang pasti aku dapat ilmu-ilmu jurusan yang aku sangat senang. Aku kan dari sekolah teknik elektro dan informatika di jurusan teknik informatika. Tapi sebenarnya aku sangat tertarik dengan jurusan-jurusan lain yang ada di fakultasku kayak jurusan elektro, jurusan telekomunikasi kayak gitu. Yang akhirnya aku bisa ngebawa ilmu ini untuk bikin
karya-karya juga gitu. Aku passion banget di sana. Aku ikutan lomba-lomba, ikutan hackathon, coba ikutan pengabdian masyarakat dan menggunakan ilmu aku di sana. Coba pernah waktu itu ngebikin alat untuk mendeteksi penebangan liar sampai konsultasi dengan dosen kehutanan, ngebuat alat untuk ngebantu orang yang kena penyakit vertigo dan sakit jantung sampai nanya anak-anak kedokteran. Jadi eh, ketika kita seneng sama keilmuan yang kita punya, kita bisa mengembangkan itu untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang ada. Aku juga jelas dapat banyak teman dari beragam karakteristik, keahlian dan passion gitu, ya kan. Ada teman-teman yang masuk jurusan apa misalkan FTTM yang ternyata dia passionnya di alam gitu. Ada teman-teman yang masuk jurusan teknik sipil dan lingkungan ternyata dia passionnya di kehutanan gitu. Ada teman-teman yang passion di bisnis manajemen dan emang dia passion di sana dan terus-menerus ngelakuin itu. Jadi ternyata beragam banget nih orang-orang dan teman-teman yang berbeda-beda kayak gitu. Dan dari segi pengalaman, alhamdulillah senang juga dapat banyak banget pengalaman selama berorganisasi di kemahasiswaan di ITB. Bahkan aku bisa bilang sebagian besar hidupku dan sebagian besar ilmu yang aku dapetin itu justru dari keilmuan-keilmuan organisasi gitu. Kayak waktu aku tingkat 1, aku sempat tahun pertama aku sempat pergi banyak ngelakuin bina-bina desa di sekitaran Bandung, di Subang. Eh, Terus aku pelan-pelan belajar sebagai seorang staff di organisasi sampai akhirnya pernah diamanahin jadi ketua acara, pernah bikin acara di Tokyo, Jepang juga, pernah jadi wakil menteri bidang karya, jadi menterinya dan sampai akhirnya terakhir menjadi presiden mahasiswa di ITB kayak gitu. Dan semua pengalaman itu menurut aku sangat-sangat berharga banget karena aku sekarang yakin aku mau ngapain kayak gitu. Dan salah satu hal yang paling berkesan juga adalah membuat social impact gitu, memberikan dampak. Artinya kita sebagai mahasiswa juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, bisa ngehidupin Karang Taruna, bisa juga membuat produk-produk yang tepat guna dan ngebantu masyarakat. Kayak aku pernah ngebawa sepeda air buatan anak mesin untuk ngebantu ngangkat sampah yang ada di sekitaran Bandung. Pernah juga ngebantu menata parkiran yang ada di sekitaran kampus. Eh, Apalagi ya, pernah juga ngebikin sebuah website dan aplikasi untuk ngebantu orang-orang kolaborasi dan bikin karya bareng gitu. Itu kan dampak sosial yang kita hasilkan gitu. Dan juga tentu kita sebagai mahasiswa punya peran sebagai kritik sosial juga kepada eh, pihak-pihak berwenang, misalkan kepada pemerintah, kepada kampus, dan tentunya dengan kajian-kajian yang akademis dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ya seperti halnya yang kemarin sempat rame demo yang pernah dilakukan oleh mahasiswa, yang itu bukan sekadar demo-demo kosong, tapi emang kita punya acuan akademis yang sampai belasan halaman gitu. Jadi sebelum bicara kita harus punya ilmu dan ilmu itu kita kaji pelan-pelan dan benar secara akademis gitu. Baru kita berani untuk berbicara. Jadi kita nggak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Tapi emang kita berisi dan kita menyuarakan isi itu dengan sederhana bersama dengan rakyat kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya perlu nggak sih kuliah dan apa sih sebenarnya yang akan dicapai oleh mahasiswa kayak gitu. Pertama yang aku pengen bilang ke teman-teman, kuliah itu adalah masa untuk mengenal dunia, ya, untuk mengenal dunia. Nggak cuman mengenal sekitar rumah kita ada apa, atau bahkan sekedar Indonesia, ya. Karena di luar sana ada ratusan negara gitu. Ada banyak negara-negara di luar sana. Kita akan menjadi masyarakat dunia ketika kita mencemplungkan diri di dunia kuliah ini. Kalian akan ketemu dengan Indonesia di kampus ITB karena banyak banget orang-orang dari ragam latar belakang yang beda-beda kayak gitu. Dan kalian akan ketemu dengan calon-calon presiden, calon-calon CEO besar, calon-calon direktur-direktur hebat, calon-calon pembuat NGO non governmental organization dan LSM-LSM yang mendunia bahkan ya. Kalian akan ketemu dengan banyak calon-calon orang-orang kaya dan dermawan-dermawan Indonesia bahkan dunia di sini. Jadi eh itu sangat luar biasa gitu ke depannya ketika kita sebagai manusia tentu disuruh berlomba-lomba untuk
memberikan kebaikan dan kebermanfaatan, ya, menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah, ya ini adalah peluang kalian untuk bisa bermanfaat besar gitu. Karena ini adalah investasi, punya teman, punya ilmu, punya karya, ya kan. Kalian akan juga belajar untuk nggak lagi sombong dan berpuas diri karena kalian bertemu dengan lebih banyak orang-orang hebat dan dengan itu aja kalian akan dihebatkan lagi gitu. Kayak gitu. Ya, kalian berteman dengan orang-orang hebat, maka kalian akan dihebatkan juga oleh lingkungan. Kalian akan bertemu dengan profesor-profesor hebat ya. Kalian bicara pengen memberikan dampak sosial, pengen membuat karya, pengen bisa bekerja secara profesional. Ya disinilah tempat-tempat profesor-profesor dan guru-guru besar itu ada gitu. Untuk membuat karya-karya besar ya kalian harus bisa ketemu dengan empunya karya-karya besar yang udah mendunia itu gitu. Jadi explore lah orang-orang besar ini. Ujung-ujungnya kita juga pun nggak akan tahu masa depan apakah kalian akan menjadi seorang negarawan seperti halnya B.J. Habibie dan Soekarno gitu. Kalian akan menjadi seorang stand up comedian, kalian akan menciptakan karya di lab, kalian akan bermusik seperti Kang Alga Indira, macam-macam gitu. Jadi ini adalah tempat kalian mengeksplor dan mengenal diri lagi. Karena di sini kalian disajikan oleh banyak banget wahana lah ibaratnya kalau kita ngeliat ini sebagai sebuah wahana gitu. eh untuk kalian explore gitu. Dan yang pasti kalau itu bicara nanti, bicara soal sekarang, di sekarang ini aja kalian udah bisa berdampak dan ngasih manfaat ya. Minimal ke orang-orang sekitar kalian. Ya, mahasiswa itu pada sejarah pembangunan bangsa Indonesia memang orang-orang yang bisa memberikan dampak dan merubah haluan negara kita. Tuh. Dan di sini kalian akan punya peran itu gitu. Kalian belajar jadi orang-orang itu yang bisa memberikan pandangan-pandangan sosial politik, sosial humaniora ya. Walaupun anak teknik bisa kok belajar tentang sosial humaniora ya. Atau juga menciptakan karya-karya teknik, karya-karya saintifik, menciptakan wirausaha-wirausaha hebat atau menjadi seorang profesional yang punya skill-skill yang luar biasa gitu yang nggak dipunya di tempat lain tuh. Jadi itu kayak gitu. Jadi eh, banyak banget hal yang bisa diomongin bicara soal apa sih yang bisa didapetin di kuliah, banyak banget. Buat teman-teman yang mungkin dari daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota, aku juga salah satu yang tinggal di kabupaten bukan di kota. Walaupun Bogor juga masih lumayan baik lah. Tapi aku punya banyak teman-teman yang dari Sulawesi, dari Papua, dari pelosok Kalimantan gitu. Yang mereka tahu bahwa bahkan di SMA mereka nggak pernah ada yang masuk perguruan tinggi sebelumnya gitu. Nah, akhirnya mereka berusaha gitu. Kalau ceritanya Andrea Hirata menjadi si Ikal yang berusaha untuk mendobrak status quo, mendobrak kondisi yang selama ini orang-orang ya udah gitu-gitu aja. Ya, mereka adalah orang-orang yang berani untuk berbuat lebih, belajar lebih, berusaha lebih untuk membuktikan bahwa anak daerahku bisa kok bersaing sama anak-anak kota. Anak-anak daerahku bisa kok bersaing dengan ya orang-orang di dunia. Ya, banyak tokoh-tokoh hebat Indonesia yang berasal dari daerah-daerah yang kalau sekilas dilihat tuh nggak ada kesempatan untuk bersaing. Tapi kalian bisa kok ngebuktiin, asalkan kalian jaga komunikasinya, jaga juga motivasi untuk terus belajar dan berusaha dan membuktikan diri. Ya. Jadi mungkin itu aja materinya buat teman-teman semua. Silahkan dibaca lagi semua hal yang udah dikirimkan di sini, dieksplor lagi. Dan setelah ini kita akan masuk tanya jawab. Oke, silahkan bertanya. Waalaikumsalam, halo Faradisa ya. Pertanyaannya, benarkah mahasiswa dengan IPK tinggi akan sulit diterima kerja? Karena yang dibutuhkan perusahaan adalah orang yang mampu bekerja sama dalam tim. Nah, berarti sebenarnya kalau IPK-nya tinggi dan mampu bekerja sama dengan tim bakalan hebat nggak sih? Ya. Jadi mungkin di sini buat teman-teman semua yang akan menginjak dunia mahasiswa ya, ya pasti IPK itu menjadi salah satu parameter capaian akademik
ya dalam pembelajaran kita selama di kampus. Tapi bukan itu parameter satu-satunya yang dipertimbangkan sama perusahaan untuk diterima kerja. Jadi buat teman-teman semua nggak usah khawatir buat soal diterima kerja ini. Yang pasti eh ya aku menyarankan belajarlah yang baik di kelas dan ikutlah organisasi gitu. Ikutlah organisasi kemahasiswaan. Apapun yang kalian senangi gitu, passion kalian apa. Karena dengan kalian ikut organisasi kemahasiswaan itu pasti belajar bekerja sama dengan tim, dapetin soft skills untuk bernegosiasi buat ngobrol sama orang, belajar manajerial, belajar cara membuat event, belajar cara menyusun materi, belajar public speaking dan lain sebagainya akan kalian dapatkan sih. Jadi itu sih eh, saranku karena itu pun jadi salah satu pertimbangan juga di perusahaan biasanya kayak gitu sih. Oke, halo Hilman dari SMA N1 Parongpong. Oke, pertanyaannya gimana sih cara ngatur segala hal, khususnya waktu antara waktu belajar kuliah sama kegiatan organisasi? Ya. Eh, Pertama, ya hal yang perlu dilakukan sebelum mengatur waktu adalah mengatur fokus prioritas. Jadi, eh, kalau dilihat CV, oke, memang ada beberapa hal ya yang ada di sana. Tapi toh semua itu nggak dicapai dalam satu waktu yang sama kan. Aku udah kuliah hampir 5 tahun dan ada yang dicapai pada beberapa bulan awal di tahun pertama, ada yang dicapai di beberapa bulan selama tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Gitu. Jadi sebenarnya pertama kita harus menentukan dulu fokus prioritas kita apa. Apa sih yang teman-teman pengen capai untuk waktu dekat ini gitu. Jadi apakah memang teman-teman fokusnya adalah berusaha untuk memahami pelajaran, misalkan kayak dulu pas aku tingkat 1, aku sebenarnya salah satu orang yang nggak terlalu cepet nangkap pelajaran. Jadi kalau di kelas tuh banyak bingungnya gitu, nih dosen ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan, anak-anak yang kayak udah pinter-pinter gitu kayak tidur juga ngerti gitu kan, suka sebel juga. Tapi akhirnya caranya aku lakuin justru dengan berorganisasi, yaitu dengan jadi kadif akademik di fakultas, di angkatan, dan dari sana ya kepala divisi akademik. Akhirnya aku diamanahin buat beberapa kali sering kali melangsungkan mentoring-mentoring dan belajar bareng untuk persiapan UTS, UAS atau mata kuliah. Jadi justru dari sana aku malah kebantu karena jadi ikutan belajar nih. Ya, jadi aku nyelenggarain kegiatan malah sambil ikutan belajar. Itu salah satu cara yang bisa dilakuin juga untuk menunjang hal tersebut. Kemudian cara lainnya ya eh, apa ya namanya? Kalian punya apa sih waktu-waktu khusus yang emang fokus untuk belajar, kayak misalkan beberapa hari atau minggu mungkin sebelum ujian emang ya udah kalian fokus ke sana gitu. Jadi kalian menggeser prioritas mungkin organisasi untuk fokus ke sana. Walaupun nggak selalu bisa terjadi sih, pada akhirnya akan ada waktu-waktu di mana kalian berbenturan gitu antara waktu belajar dan lain sebagainya. Ya sarannya adalah berusahalah untuk belajar sebaik mungkin dan paham sebaik mungkin sedini mungkin di kelas. Sehingga nanti ketika udah deket-deket ujian, kalian nggak ngejar-ngejar lagi belajar dari awal, tapi kalian udah cukup paham dan tinggal latihan-latihan lagi gitu sih. Jadi eh, nggak ada tips pil auto bagusnya gitu. Tapi memang adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalian lakukan dan apa ya namanya gitu sih. Nanti pada akhirnya kalian akan dapat formulanya. Dan yang pasti kalian akan chaos juga nanti ketika pelaksanaan, nggak seideal yang aku ceritakan sekarang. Tapi itu kan proses ya, itu prosesnya. Yang penting kalian nggak nyerah, kayak gitu sih. Mungkin nambah dikit lagi, itu mungkin dari segi kuliah sama kegiatan. Tapi gimana dengan kegiatan? Kayak aku pernah dapat beasiswa asrama yang menuntut kita untuk di asrama itu namanya beasiswa rumah kepemimpinan, dan akhirnya ada kegiatan rutinan yang nggak bisa ditinggalin, tapi juga lagi jadi ketua acara di suatu tempat lain.
Ya caranya adalah dengan terus terbuka dan berkomunikasi dengan semua pihak. Misalkan kita jadi staff, kita jadi kadif, kita jadi ketua dari sebuah kepanitiaan, ya kita ceritain gitu ke teman-teman bahwa kita punya kondisi harus ikut pembinaan beasiswa. Kemudian kita ceritain juga ke mentor beasiswanya bahwa Kang, saya lagi jadi ketua panitia nih, saya nggak bisa ninggalin. Atau misalkan saya lagi jadi staff nih, kira-kira seperti apa ya? Karena akan berbenturan sama acara pembinaan di sini, kayak gitu. Atau ketika ada kegiatan dengan kegiatan, menurut aku eh, yang pasti jangan sampai kita jadi ketua acara di dua acara yang berbeda atau ketua bidang atau ketua divisi. Ya ketua divisi masih mungkin sih, tapi lebih baik jangan gitu di dua acara yang besar. Mending yang satunya kita jadi staff biasa aja. Ya kenapa? Karena beban moral amanahnya itu akan bikin kita nggak bisa fokus dan nanti malah nggak optimal menjalaninya, kayak gitu sih. Jadi yang pasti lagi-lagi uh, manajemen fokus yang harus kita atur, mana yang kamu prioritaskan gitu. Gitu sehingga nanti enak nata waktunya. Oh ini lebih prioritas nih, ini mas sebagai staff, ini sebagai ketua atau sebagai ketua divisi. Ya jelas aku memprioritaskan ikut yang kumpul ketua divisi daripada yang kumpul staff. Tapi nanti yang staff ini aku nitip deh ke teman yang lain buat ngasih uh, apa ya, notulensinya biar tetap bisa update. Dan kalau ada tugas pengen nanya juga sama ketuanya, dan kita proaktif juga sebagai staff tanya ketuanya gitu, udah sampai mana, udah sejauh apa, aku bisa bantu apa, kayak gitu. Oke, halo Liza. Jadi pertanyaannya, eh, kan di TB ada 3 kampus. Nah, mungkin simpelnya apakah berbeda gitu ya penerimaannya dan lain sebagainya. Pertama, buat teman-teman kalau jeli ketika milih jurusan ya, dan harus jeli ya ketika milih jurusan atau milih fakultas atau sekolah ketika daftar lewat jalur apapun, akan dibedakan ya. Ada yang akan ada perbedaan gitu. Jadi akan ada kampus yang di Jatinangor, akan ada kampus yang di Cirebon. Kayak misalkan ketika kalian daftar FTI, bisa jadi itu FTI Jatinangor, bisa jadi itu FTI Cirebon, bisa jadi itu FTI Ganesha, FTIG, FTIJ, FTIC. Pun dari jurusan dan fakultas yang lain. Jadi silakan teman-teman teliti dan amati di sana. Kayak gitu. Oke, halo Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana dengan dunia organisasi dan menyeimbangkannya dengan dunia kuliah, kayak gitu. Iya, jadi pertama dari aku pribadi ya, sebenarnya mindset yang perlu dipasang. eh, Buat aku pribadi, menggeluti dunia akademik dan menggeluti dunia perkuliahan itu menggeluti dunia organisasi dan menggeluti dunia kuliah akademik itu nggak kalah pentingnya. Jadi oke, jelas kita masuk kampus dengan prioritas untuk salah satunya fokus belajar dengan keilmuan yang kita punya ya kan. Tapi gimana kalau kita mau punya kepakaran lain? Misalkan aku sebagai anak teknik informatika butuh untuk mempelajari elektronik karena aku ingin membuat sebuah alat Internet of Things ya yang menggunakan banyak perangkat-perangkat elektronik. Berarti kalau aku cuma ngejar nilai akademik kuliah, aku nggak akan pernah bisa membuat itu gitu. Dan aku harus belajar gimana caranya memahami elektronika dengan bertemu dengan anak elektro dan belajar juga pelajaran mereka yang bahkan sebenarnya nggak menambah nilai kuliahku gitu, kayak gitu. Itu contoh satu hal. Atau ketika aku pengen membuat sebuah alat untuk mendeteksi penerbangan liar ya, alat yang juga lagi aku bikin sekarang, aku harus memahami tentang kehutanan ya, harus memahami kondisi di lapangan itu seperti apa. Dan aku nggak akan mendapatkan itu kalau aku sekadar belajar di kuliah akademik. Akhirnya aku harus ngobrol dan cari tahu orang-orang yang emang belajar kehutanan dan juga bertemu dengan dosen-dosen yang ada di situ, dan itu lagi-lagi nggak menambah nilai kuliahku gitu, kayak gitu. Nah itu contoh. Tapi hal lainnya adalah, pernah nggak sih kita ingin belajar gimana caranya bisa membuat manfaat berdampak sosial yang besar ya. Artinya di situ kita butuh banyak skill-skill khusus, kayak gimana cara berkomunikasi dengan orang, gimana cara memengaruhi orang lain, gimana cara memanage sebuah project, gimana cara bisa
public speaking, gimana cara biar bisa ngobrol sama masyarakat awam ya, ngobrol dengan masyarakat di Bandung kota dengan di pedalaman Subang beda, dan itu adalah sebuah skill yang harus kita pelajarin juga gitu ya. Aku pengen melakukan itu gitu, jadi aku nggak mungkin dapat itu lagi-lagi di kuliah akademik di kelas ya, tapi kuliah di akademik di kelas juga penting. Nah, poinnya jangan bentur-benturkan dua kebaikan ya, jangan bentur-benturkan dua kebaikan. Dua-duanya sama-sama penting selama kita emang menetapkan itu sebagai sebuah goals gitu. Tapi aku juga pengen menjadi seorang insinyur informatika gitu, jadi aku juga melihat ini sebagai suatu hal yang penting dan aku harus belajar dengan baik kayak gitu. Dan cara paling baik menurut aku adalah dengan tadi memisahkan antara eh, apa ya, menetapkan prioritas fokus ya, dan men-set nih misalkan selama satu semester ini aku pengen eh, punya fokus beramanah sebagai seorang ketua divisi di sebuah kepanitiaan ya. Ya, kita selalu berusaha untuk rajin tepat waktu datang ke sana, dan akhirnya kita ngeset gimana caranya kita belajar di waktu-waktu lain, bukan di waktu-waktu rapat. Misalkan rapat kita itu dari jam berapa, jam 6 sore sampai jam 10 malam misalkan. Ya berarti kita harus ngeset waktu-waktu belajar di waktu pagi pas nggak ada kuliah, atau waktu malam, atau waktu beres kuliah kita langsung eh, belajar bareng sama teman kita ya. Jadi dengan kita punya prioritas fokus yang kita set, waktu kita untuk berorganisasi adalah waktu jam segitu, maka kita harus ngeset juga waktu kuliah yang biasanya, waktu belajar yang biasa kita set di waktu yang sama, kita pindahkan gitu, posisikan di waktu-waktu lain kayak gitu, sehingga sebenarnya waktu belajar kita nggak berkurang kok, cuman kita pindahin aja kayak gitu. Oke, halo Fitri ya. Pertanyaannya, tips biar nggak salah ambil jurusan. Jadi yang pasti kita refleksi lagi ya sama diri kita. Sebenarnya apa sih jurusan yang benar-benar kita suka ya? Salah satu hal yang bisa coba dilakukan itu ada sebuah tools yang namanya Ikigai. Ya, Ikigai itu adalah sebuah tools yang teman-teman bisa temuin juga di internet, cari aja Ikigai. Dan di sini ada 4 hal yang mungkin bisa kamu coba pertimbangkan untuk memilih jurusan sesuai diri kamu sendiri. Pertama adalah apa yang memang kamu bisa, what are you good at? Apa yang kamu jago ya. Mungkin kamu suka apa ya? Apa ilmu-ilmu tertentu, mungkin ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu IPA. Mungkin kamu seneng mengkaji ilmu-ilmu IPS, atau lebih spesifik lagi kamu senang dengan humaniora, kamu senang dengan ekonomi, atau mungkin berdasarkan skillnya gitu. Kamu senang apa namanya menghitung, kamu suka mengotak-atik rumus, kamu suka ngoding, kamu suka eh, ngulik-ngulik mekanik dan peralatan gitu. Kamu suka ketemu dengan banyak orang, diskusi dan melakukan wawancara misalkan. Nah, itu contoh beberapa hal untuk mengetahui what are you good at gitu. Kamu jago di mana gitu. Kemudian selanjutnya what you love gitu. What you love ini adalah apa yang kamu emang senangi, apa yang kamu sukai gitu. Tadi what you are good at itu lebih kepada skill apa yang emang kamu jago gitu. Yang mungkin nilai kamu bagus, yang mungkin emang kamu jago di sana gitu. Misalkan kamu pun jago olahraga tertentu, punya keahlian ekskul tertentu dan lain sebagainya gitu. Cuman kemudian what you love ini kadang-kadang suatu hal yang nggak kamu selalu jago, tapi emang kamu senangin gitu. Bisa jadi kamu bukan orang nomor satu di sekolah kamu tentang ini, tapi kamu suka gitu. Kamu suka banget sama keilmuan ini, walaupun kamu tahu anak OSN tuh dia gitu, ya kan? Tapi aku tahu juga, aku melihat banget di kampus ini, di kampus sekarang ini tuh, bahwa nggak semua anak OSN komputer akhirnya masuk informatika kok. Ada yang masuk kelautan juga gitu, dan dia teman dekat aku juga. Jadi akhirnya what you are good at doesn't mean it is what you love gitu. Ternyata emang dia senang hal lain gitu, yang itu membuat dia ikut dengan jurusan lain. What you love, apa yang kamu suka, dan nggak berarti kamu harus jadi yang paling jago. Kemudian what you can be paid for, di sini ada juga kan kita-kita yang punya target pengen dapat gaji, mungkin pengen kerja, pengen dapat uang, pengen dibayar. Dan kamu kira-kira pengen dibayar untuk melakukan hal apa gitu misalkan ya.
Itu silakan teman-teman definisikan. Yang pasti hati-hati dengan apa yang kita pilih karena, eee, ketika orientasi kita hanya pada uang gitu, nanti bisa jadi segala cara kita bolehkan gitu dan hati-hati loh kata-kata ini akan secara sadar nggak sadar kita bisa jadi lakukan gitu. Misalkan, ya udahlah yang penting aku mau, fokus ke apa namanya, akuntansi dan tata negara misalkan, eee, terus teman-teman nggak cukup jeli untuk sadar bahwa, ada pilihan pekerjaan yang ternyata memanfaatkan teman-teman untuk melakukan tindak korupsi misalkan ya. Nah, hati-hati jangan cuma sekedar mencari uang, tapi itu bisa jadi tempat kerja kalian mendapatkan uang, tapi nah masuk lagi ke yang terakhir, what the world needs, apa yang dunia butuhkan. Lihatlah bahwa justru kecurangan-kecurangan dan keburukan, pengelolaan tata negara yang ada, itu menjadi panggilan diri buat kalian buat pengen bisa memperbaiki itu. Jadi kalian dibayar untuk melakukan sebuah mimpi yang kalian pengen melihat dunia yang lebih baik, kayak gitu. Nah, itu dari segi internal. Kemudian dari segi eksternal juga, bisa banget minta saran dari, guru BK di sekolah. Dulu aku juga banyak nanya guru BK, stay ITB itu bukan pilihan pertama awalnya. Karena, aku agak minder dan nggak berani milih ini. Awalnya dari kampus lain lah yang aku pilihan utama. Cuman kata dia ya, "Ya udah coba dulu aja, ada peluangnya dan kalau kamu naruh itu di pilihan kedua malah bisa jadi malah nggak akan diterima sama sekali," gitu. Jadi, oh ya udah, jadi minta saran-saran yang mungkin guru BK kan udah pengalaman bertahun-tahun, mengarahkan kita untuk menentukan jurusan dan itu. Nanti kita bisa cerita ke dia tentang apa yang secara pribadi kita suka dan peluangnya gimana nih ke depannya, kayak gitu. Sama bisa jadinya nanya guru les juga gitu. Jadi nanya-nanya orang sih. Tapi dari internal kita harus kokoh juga. Dan tadi bisa pakai ikigai. What you're good at, what you love, what you want to be paid for, dan what the world needs. Kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua, makasih yang udah ikut di kegiatan hari ini. Aku selalu senang bisa ketemu dengan orang-orang yang semangat buat cari tahu, buat orang-orang yang curious, buat orang-orang yang pengen belajar. Karena aku juga dulu kayak gitu. Aku ngerasain banget rasanya jadi anak pindah. Ya aku selalu senang ketemu dengan orang-orang yang curious yang pengen belajar. Yang pasti buat teman-teman semua yang mungkin ngerasa bahwa kalian ini kurang beruntung, entah kalian ngerasa ada gap year. Buat kalian yang ngerasa nggak sepinter teman-teman kalian yang lain, yakinlah usaha nggak akan pernah, apa ya namanya, nggak akan pernah membohongi, gitu. Jadi berusahalah sebaik mungkin. Buat kalian yang mungkin ngerasa nggak dapat akses yang mudah karena kalian tinggal di daerah yang sulit dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa dunia ada di genggaman tangan kalian dan kalian tuh bisa sebenarnya untuk mengakses banyak banget bahan-bahan belajar online. Kalian bisa tanya-tanya alumni-alumni atau teman-teman kalian yang udah pernah menjalani apa yang kalian coba usahain sekarang gitu. Tanya-tanya mereka, jadiin mereka mentor, coach kalian untuk bisa benar-benar berusaha sebaik mungkin masuk kuliah. Buat kalian yang gap year, aku punya teman yang gap year 2 sampai 3 tahun dan ternyata sekarang dia malah keterima dengan beasiswa 100% ke Jepang. Dan aku salut banget sama dia yang selalu pengen berusaha. Ya, buat kalian juga yang masih galau memilih sebenarnya pengen kuliah atau enggak sih gitu. Kuliah ini buat aku atau enggak. Yang pasti kuliah adalah buat aku pribadi masa paling eh, apa ya? Aku merasa sangat beruntung lah bisa kuliah. Masa paling penting dalam hidupku. Karena di sini aku membangun mimpi. Aku ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Aku berusaha mendobrak dan keluar dari zona nyaman. Aku berusaha untuk berusaha lebih dalam banyak hal dan akhirnya itu yang bikin aku ada sekarang gitu. Aku belajar caranya berkontribusi, memberikan manfaat dan bukankah Allah melihat bahwa manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat. Kita harus berlomba-lomba untuk bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya ya. Dan pastinya dalam menjalani semua proses itu selalu minta restu orang tua, selalu minta doa ibu kalian buat yang masih punya orang tua. Minta doa ibu kalian karena doa ibu adalah salah satu doa yang paling mustajab. Kemudian selalu hidupkan malam-malam sepertiga malam kalian dengan
Istikharah dengan doa, dengan sholat malam. Istikharah sangat-sangat penting, itu pun salah satu cara yang paling definitif untuk mendapatkan jawaban pasti jurusan apa sih yang aku banget gitu, ya. Karena jawabannya langsung dari Allah gitu. Jadi, tingkatkan lagi doanya, istikharahnya, sholat malamnya di sepertiga malam, berusaha lebih keras lagi niatkan untuk ibadah dalam setiap langkah kalian. Karena mungkin kegagalan kalian, yang kalian rasa itu kegagalan adalah sebuah momentum Allah pengen kalian lebih dekat lagi sama Allah gitu. Dan apalagi sih hadiah yang kalian lebih harapkan ketika derajat ibadah itu yang paling tinggi gitu, ketika pahala lah yang kalian cari, ketika manfaat yang kalian pengen berikan gitu. Jadi jangan pernah nyerah, selalu berusaha, jangan lupa usaha kalian ini selalu dilihat Allah selama kalian meniatkan itu dengan sebaik mungkin. Ya, semangat terus dan aku selalu yakin pemuda adalah yang bisa menggerakkan dan merubah dunia, ya. Dan pemuda-pemuda itu adalah mereka yang matanya terus menyala-nyala. Sekian aja, makasih banyak teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.